Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Yani Motivation. Di video kali ini kita akan membahas tentang perilaku yang harus dihindari pada saat berada di kantor. Nah, setiap karyawan pasti memiliki misi yang sama, yaitu mencapai karir tertinggi. Dalam usaha mendaki ke puncak tangga perusahaan, sebaiknya ada hal-hal yang tidak harus dilakukan. Perilaku seperti apa yang sebaiknya dihindari di kantor? Yuk, tonton video ini sampai selesai ya. Hai anak-anak muda dimanapun kamu berada saat ini. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, berjumpa dengan saya di Yeni Motivation. Semoga Anda tidak bosan untuk terus belajar dan menyaksikan Yeni Motivation. Karena bersama Yeni Motivation kita akan belajar banyak hal dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja perilaku yang harus dihindari saat kita berada di kantor. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di Yeni Motivation. Sikap yang harus dihindari saat berada di kantor atau bekerja di sebuah kantor ataupun perusahaan. Yang pertama adalah jangan mengambil peralatan kantor. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah hak milik perusahaan. Tidak boleh dijadikan sebagai hak milik pribadi, apalagi kalau seandainya dibawa ke rumah. Nah, peralatan-peralatan kantor yang tidak berkaitan dengan pekerjaan jangan coba-coba dibawa ke rumah. Karena nanti kredibilitas Anda dan juga Anda akan dianggap sebagai seorang yang tidak punya tanggung jawab, atau Anda dapat dikatakan sebagai orang yang gampangan, atau bisa sering dianggap sebagai orang yang suka mencuri atau mengambil peralatan kantor yang bukan menjadi milikmu. Dan yang kedua adalah selalu menanyakan bonus dan promosi. Ya sih, menanyakan bonus dan promosi sesekali kepada atasan mungkin lumrah, normal, dan tidak masalah. Tetapi kalau seandainya Anda sering menanyakannya berkali-kali, itu bisa membuat atasan atau pimpinan Anda, bos Anda akan jengkel terhadap Anda. Akhirnya aturan Anda mendapatkan promosi atau bonus jadinya tidak mendapatkan apa-apa. Karena mungkin dia sudah tersinggung dan mungkin bosan. Setiap saat kamu tanyakan, setiap saat kamu tanyakan. Ingat, jangan terlalu sering menanyakan bonus ataupun promosi. Biarkan saja, sesekali ditanya tidak masalah. Tapi kalau keseringan itu namanya memancing emosi orang lain. Dan poin yang ketiga yang paling sering terjadi adalah menggosipkan rekan kerja. Ini harus wajib dihindari. Jangan ikut-ikutan. Misalnya nih, dalam satu kantor biasanya akan ada saja orang-orang yang menjelek-jelekan orang lain. Mungkin si A menjelekan si B menjelekan si C. Dengarkan baik-baik, satu hal yang harus Anda ingat bahwa saat ini mungkin dia menjelekan orang lain, tapi nggak tahu di belakang kamu dia juga ikut menjelekan kamu. Berhenti untuk menjelek-jelekan orang lain karena itu tidak baik. Tuhan itu naruh mulut kita itu di depan, bukan di belakang. Jadi kalau menyampaikan sesuatu, ngomongnya di depan, jangan di belakang. Oke? Dan kemudian menjelek-jelekan orang lain itu sangat tidak baik. Aplikasikan dirimu kalau seandainya bagaimana kamulah yang dijelek-jelekan oleh rekan-rekan kamu yang lain. Dan selain itu juga, menggibah atau menggosipkan akan membuat kinerja pekerjaan kalian terganggu. Dan yang keempat adalah sering terlambat. Jangan coba-coba terlambat, dan kalau bisa jangan sering terlambat di dalam kantor. Ada banyak orang suka sekali korupsi waktu. Korupsi itu bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah hal-hal yang mungkin seperti barang atau mungkin keuangan atau dan yang lainnya. Waktu juga, kalau seandainya tidak datang tepat waktu, itu disebut dengan korupsi waktu. Dan kalau Anda terlambat, sama halnya Anda tidak disiplin. Otomatis Anda akan dapat penilaian dari atasan Anda atau dari bagian HRD. Dia akan menilai Anda kalau Anda suka terlambat, maka dianggap Anda kurang disiplin. Tentunya ini akan memperlambat promosi dan juga mungkin bonus-bonus lainnya yang harus Anda dapatkan. Dan yang kelima adalah terlalu banyak minum air pada acara kantor.
Minum tidak masalah sih, kalau haus ya minum. Tetapi kalau keseringan minum, dikit-dikit minum, itu juga akan membuat orang lain terganggu. Dan bisa dianggap sebagai orang yang tidak sopan dan tidak punya attitude. Kenapa ketika orang lain berbicara, dia malah asik minum sendiri. So, kurangi kegiatan ini supaya apa? Supaya Anda juga dinilai orang yang memiliki attitude dan juga tentunya sabar sampai menunggu waktunya untuk break. Yang keenam, mengambil yang bukan hak miliknya. Ya, mungkin di kantor pastinya setiap orang mungkin punya makanan ya. Mungkin ditaruh di atas meja atau di dalam kulkas. Jangan coba-coba mengambil punya orang lain yang bukan milikmu. Sebisa mungkin itu ditanya dulu. Kalau memang tergiur, setidaknya minta izin dulu sama yang pemiliknya. Kalau diizinkan silakan ambil, kalau tidak jangan coba-coba mentunya. Karena Anda akan dicap sebagai orang yang tidak punya attitude dan bisa dikatakan sebagai maling atau pencuri hak milik orang lain. Jadi sebaiknya itu dihindari dan kalau bisa jalin komunikasi dengan orang lain. Kalau ingin, ya minta izin dulu. Dan yang ketujuh, yang paling utama juga adalah membocorkan rahasia perusahaan. Kita diterima dalam perusahaan tersebut artinya kita dipercaya untuk mengemban tugas-tugas termasuk rahasia-rahasia yang telah diberikan perusahaan kepada kita. Maka sebagai seorang staf, karyawan, atau seorang pekerja yang telah dipercayakan dalam kantor, jangan coba-coba membocorkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lain, apalagi kalau perusahaan lawan, ya, atau perusahaan pesaing. Jadi jagalah kepercayaan perusahaan yang telah diberikan kepadamu. Karena sekali ketahuan maka Anda tidak akan dipercaya lagi. Menjaga kepercayaan adalah hal yang paling utama di dalam menjalani kehidupan. Perilaku-perilaku yang dihindari tadi terkadang acap kali sudah terlanjur terjadi. Jikalau Anda adalah orang yang pernah melakukan di 7 item tadi, diharapkan supaya Anda bisa berubah. Tidak ada kata terlambat. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Maka untuk itu, gunakan kesempatan jikalau seandainya perusahaanmu, atasanmu, atau rekan kerjaanmu memberi kesempatan untuk dirimu berubah. Upgrade diri, perbaiki diri, evaluasi diri. Nah, ketika diberikan kesempatan itu, berusahalah melakukan yang terbaik dan jangan mengecewakan orang-orang di sekitar Anda lagi. Bagi Anda yang mungkin belum pernah bekerja di dalam kantor, ini bagus sekali untuk Anda bisa perhatikan. Supaya ketika Anda masuk ke dunia kerja, masuk ke dalam sebuah kantor, Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus tidak Anda lakukan. So, bagi kamu job seeker, bagi kamu yang sudah bekerja ataupun sedang mencari kerja, tetap semangat yuk. Mari kita sama-sama belajar di Yeni Motivation. Nah, demikianlah sharing-sharing kita pada hari ini mengenai perilaku yang harus dihindari ketika berada di kantor. Semoga materi dan sharing-sharing hari ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman dimanapun kamu berada saat ini. Nah, demikian dari saya. Salam dari Yeni Motivation dan tetap semangat! Bagaimana? Menarik bukan? Untuk kamu yang mau bekerja di bagian administrasi, IT, sekretaris eksekutif, manajemen perkantoran, dan akuntan, Videonya sangat bermanfaat bukan? Ingat, cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Nggak betah jadi pengangguran bukan? Yuk, join di School of Business Nusantara Jaya dan wujudkan karirmu dengan banyak program pilihan yang sesuai dengan passion Anda. Segera daftarkan diri Anda melalui website resmi kami di sobnusantarajaya.com. School of Business Nusantara Jaya, jawabannya. Dengan durasi pendidikan 1 tahun, setelah lulus, ada jaminan siap kerja. Dapatkan laptop gratis, mes, dan makan gratis selama pendidikan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung sekarang. Info lengkap di www.sobnusantarajaya.com.